Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul perantau. Kata perantau ini secara umum memiliki arti orang yang meninggalkan tempat asalnya dan menetap di negeri orang lain. Nah, biasanya untuk mencari penghidupan, tetapi dengan status sebagai orang asing. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasihi, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara rohani kita pun adalah seorang perantau di dunia ini. Kita sedang ada di tempat di mana tempat ini bukan tempat tinggal kita yang sejati. Tempat tinggal kita yang sejati itu ada di dalam sorga, seperti yang Filipi 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita yang seharusnya binasa boleh menerima dan menikmati kehidupan kekal bersama Yesus, dan kita juga boleh menjadi warga sorga. Selama kita masih diberi kesempatan untuk merantau di dunia ini, kita yang identitasnya adalah warga sorga tentunya harus juga mencerminkan sifat sorga, sehingga kita pun bisa membawa perbedaan di dunia ini. Artinya kita tidak menjadi sama dengan dunia, dan kita tidak mengabdi dan tidak bersahabat dengan dunia. Nah, apa itu sifat sorga? Nah, kalau kita kembali di ayat yang ke-11 di dalam 1 Petrus 2, sifat sorga itu adalah sifat yang menjauhkan diri dari keinginan daging. Keinginan daging itu Alkitab katakan bukan berasal dari Bapa, dan hal itu juga bertentangan dengan Bapa. Kita bisa melihat perbuatan daging atau daftar dari perbuatan daging yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porah, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daftar-daftar perbuatan daging yang ditulis dalam kitab Galatia ini adalah daftar-daftar yang semuanya bertentangan dengan Allah. Bukan sifat-sifat Kristus, bukan juga sifat-sifat orang-orang sorga yang patut kita jauhi dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kunci untuk kita menjauhi keinginan daging adalah kita hidup di dalam Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Mengapa? Karena Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita untuk terus berjalan dalam kebenaran, dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk terus mencerminkan sifat sorga dengan menjauhi perbuatan daging. Selain menjauhkan perbuatan daging, kita juga sebagai orang-orang sorga harus memiliki cara hidup yang baik, seperti yang Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kebaikan itu adalah karakter Kristus yang patut diteladani oleh pengikutnya, dan ini adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Tetapi yang perlu terus kita ingat bahwa kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan kita, melainkan kebaikan itu adalah identitas dari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, orang Kristen seringkali mendapat penolakan, siksaan, dan juga sering difitnah oleh orang yang tidak percaya. Tetapi Tuhan mengamanatkan mereka untuk terus berbuat baik, sekalipun perlakuan orang lain tidak baik untuk mereka. Mengapa demikian? Karena lewat perbuatan baik yang mereka lakukan, orang lain bisa memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Seringkali ada saja orang di sekitar kita yang berlaku tidak menyenangkan terhadap kita. Tetaplah berbuat baik. Situasi seperti itu bukanlah alasan untuk kita tidak berbuat baik. Roma 12 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Tuhan Yesus sekalipun ia dihina, difitnah, disiksa, dan mendapat perlakuan yang tidak baik, Yesus tetap berbuat baik. Ini yang patut menjadi teladan bagi kita dari Tuhan Yesus. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan. Untuk itu, teruslah berbuat baik dan percayalah lewat perbuatan baik yang kita lakukan, orang lain bisa menjadi percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kita yang sudah menang, kita juga bisa memenangkan sesama lewat perbuatan baik. Teruslah berbuat baik sekalipun di situasi yang tidak baik, karena kita adalah orang-orang sorga. Untuk itu, biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terus menjauhkan diri dari keinginan daging dan memiliki cara hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus terus mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami beraktivitas, kami mau menjauhkan diri dari keinginan daging, dan kami mau terus hidup berbuat baik, sebab kami adalah orang-orang sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, Tuhan ada, Tuhan menyertai kami dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku membalas kasih-Mu.
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu